Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hartina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 2017A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis online yang bernama Edmodo. Edmodo ini merupakan salah satu aplikasi pembelajaran berbasis online yang diperuntukkan untuk dosen, mahasiswa, guru, murid, atau bahkan orang tua murid untuk memantau belajar anaknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, kita harus mencari aplikasi Edmodo di Google. Kita ketik saja Edmodo. Kemudian kalau sudah, kita pilih yang bagian atas sendiri. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website Edmodo. Nah, untuk yang belum mendaftar, kita bisa pilih sign up terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, teacher account, student account, atau parent account. Berhubung saya sudah mendaftar terlebih dahulu, maka saya akan memilih login, kemudian continue with Google. Nah, setelah kita melakukan sign up, kemudian login, maka ini adalah halaman pertama dari aplikasi Edmodo. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa icon atau menu button pada website Edmodo. Yang pertama adalah menu home. Di sini dapat dilihat bahwa yang pertama adalah adanya profil kita. Ketika kita klik ini, view profile atau halaman profil kita, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengupdate foto kita, kemudian kita juga bisa menambahkan sekolah kita atau bio kita dan lain sebagainya. Kemudian kembali. Nah, di sini ada share your thoughts with other teachers. Ini adalah salah satu tombol untuk kita dapat menulis sebuah post yang dapat diperuntukkan untuk guru-guru yang ada di Edmodo ini atau kepada siswa. Nah, kemudian ini adalah yang di sini, yang ke bawah ini history atau post-post yang pernah kita buat. Nanti akan muncul di halaman ini. Kemudian untuk menu button classes, di sini ada tiga
tombol atau ada 3 menu button. Yang pertama adalah class management. Class management itu apa? Class management itu kelas-kelas yang telah kita buat. Misalnya kita telah membuat 4 kelas, maka di sini nanti akan muncul 4 kelas pula. Kalau kita membuat 7 kelas, berarti di sini nanti isinya ada 7 kelas. Kemudian watch do ini berisi tentang penugasan-penugasan yang telah kita berikan kepada siswa kita. Jadi di sini kita bisa melihat apakah mereka mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu atau mereka terlambat untuk mengumpulkan. Kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk menu button progress, ini berisi nilai-nilai yang telah kita berikan kepada siswa. Lalu kemudian menu button kalender. Nah, pada menu ini kita itu bisa membuat seperti jadwal, bisa harian. Nah, kalau harian seperti ini, bisa mingguan, seperti ini, atau juga bisa per bulan. Jadi nanti kita bisa membuat misalnya di minggu kedua ini, minggu pertama dan kedua kita melakukan pertemuan. Terus kemudian 2 minggu setelahnya kita akan melakukan ulangan harian. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk menu discover. Menu discover ini berisi tentang informasi-informasi dari Edmodo sendiri. Nah, kita bisa melihat banyak sekali informasi yang diberikan oleh Edmodo. Lalu kemudian menu message. Nah, di sini kita bisa memberikan pesan kepada antar guru yang sudah memiliki akun Edmodo, yang sudah mendaftar di Edmodo, atau kita juga bisa menulis pesan kepada siswa kita, seperti itu. Nah, setelah mengetahui beberapa fungsi dari menu button yang ada di aplikasi Edmodo, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kelas di aplikasi ini. Yang pertama, kita bisa mengklik Create a Class. Kemudian kita beri nama kelasnya, misalnya kelas 10 Farmasi 1 Bahasa Inggris. Kemudian untuk kolom deskripsi ini optional, bisa diisi apapun sesuai keinginan guru. Lalu kemudian kita pilih select a grade. Ini itu kita memilih kelas, saya memilih kelas 10, lalu saya memilih subjeknya. Bahasa subjeknya bahasa Inggris, kemudian warnanya saya pilih warna biru, kemudian klik create. Klik saja. Nah, ini merupakan kelas yang telah kita buat tadi. Nah, bagaimana cara kita men-share kelas ini kepada murid kita? Yang ada 2 cara. Yang pertama melalui kode dan yang kedua melalui link. Untuk yang melalui kode, kita klik saja class code ini. Kemudian kita salin kodenya, lalu kita kirimkan ke mereka, bisa melalui WhatsApp atau aplikasi yang lain. Dan kalau kita menggunakan kode ini, otomatis ketika mereka sudah membuka aplikasi Edmodo, baik itu melalui aplikasi yang sudah mereka download
atau bisa melalui website ini, dan ketika mereka sudah memasukkan kode ini, otomatis mereka akan masuk ke kelas yang telah kita buat. Seperti itu. Untuk yang melalui link ini di sini, ketika kita men-share ini dan memberikan kepada siswa, maka mereka tidak bisa langsung masuk ke kelas kita. Jadi kita harus memberikan accept atau enggak ketika mereka bergabung. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita memberikan penugasan kepada mereka? Ada di sini, di menu create, tanda panah ke bawah. Nah, ini. Ada dua pilihan, yang pertama assignment sama quiz. Untuk assignment ada dua pilihan juga. Yang pertama new sama load existing. New ini ketika kita akan memberikan tugas baru, maka kita pilih ini. Kalau untuk load existing ini merupakan penugasan-penugasan yang pernah kita berikan kepada mereka. Nah, berhubung ini kita akan belajar untuk membuat tugas baru, maka kita klik new. Lalu kita memberikan assignment title-nya, misalnya soal 1. Berhubung materi kelas 10 yang pertama atau yang di bab pertama itu talking about self, maka saya akan menuliskan soal 1 talking about self. Kemudian instruksinya itu bisa misalnya fill in the blanks with the right word. Kemudian kita pilih file. Nah, kita pilih filenya, kemudian ini kita klik open. Nah, selain kita dapat memilih file, kita juga bisa menambahkan link atau menambahkan materi dari file-file yang telah kita simpan di menu button lain. Mengklik assign. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan batas akhir dari pengumpulan tugas mereka. Misalnya kita memilih tanggal 20. Nah, ini jamnya misalnya jam 12. Tugas terakhirnya jam 12 PM. Kemudian jangan lupa kita log. Fungsinya ini adalah ketika mereka mengumpulkan melebihi batas waktu, maka mereka tidak bisa mengumpulkan. Lalu kita pilih assign. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, postingannya seperti ini tampilannya. Nah, setelah kita membuat assignment untuk mereka, kita juga bisa membuat sebuah quiz. Klik tanda panah ke bawah di create, kemudian quiz, pilih new. Kemudian kita beri nama
kuis 1, kemudian istilah, kuis di bawah ini dengan benar dan teliti. Lalu kita pilih quiz question. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi di sini itu kita bisa memilih quiz multiple choice, true or false, short answer, fill in the blanks, matching, atau multiple answer. Misalnya saya akan membuat yang true or false. Maka kita masukkan questionnya, misalnya he come to Yogyakarta every month. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa memilih jawabannya benar atau salah. Lalu kemudian kita bisa memberikan poin pada setiap soal. Misalnya saya memberikan poin 10. Ini untuk soal yang pertama, begitu pula soal yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah kita selesai membuat kuis, maka kita bisa mengklik assign. Lalu kita juga memilih batas pengumpulan terakhir, misalnya sekarang misalnya sekarang tanggal 16, kemudian jamnya itu jam 6 PM, kuis terakhir enggak, jam 3 misalnya, jam 3, kemudian kita log batas pengumpulan terakhirnya, misalnya jam 3 lebih 40. Nah, seperti ini. Lalu ada 3 pilihan. Untuk yang randomized question ini fungsinya untuk setiap siswa yang akan melakukan kuis itu soalnya beda-beda, tidak berurutan. Lalu kita klik assign. Nah, sudah ada kuisnya, terus kemudian sudah ini. Cara memberikan penugasan sudah, kemudian cara untuk membuat kuis juga sudah. Maka otomatis postingan yang diberikan oleh guru sudah masuk ke notifikasi siswa. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai cara menggunakan aplikasi Edmodo ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.